Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya, Versti Restiana. Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang materi induksi elektromagnetik, yaitu submateri flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Induksi elektromagnetik merupakan gejala timbulnya arus listrik yang disebabkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet di daerah sekitar kumparan atau penghantar listrik. Jadi yang dimaksud seperti ini teman-teman, ketika ada perubahan jumlah medan magnet di sekitar daerah penghantar listrik atau kumparan, ini akan menimbulkan adanya arus listrik. Inilah yang disebut dengan fenomena induksi elektromagnetik. Flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luas bidang permukaan. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada bagian sisi kanan atas ya, di sini terdapat jajar genjang, bidang jajar genjang yang dilalui atau ditembus oleh garis-garis medan magnet berwarna merah. Jadi besarnya flux ini merupakan banyaknya garis-garis medan magnet. Jadi banyaknya garis-garis merah ini yang menembus bidang permukaan dari jajar genjangnya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam kumparan, ini bisa kita lihat dengan mendekatkan atau menjauhkan suatu magnet ya. Di sini ada magnet batang yang bisa digerakkan menjauh atau mendekati kumparan. Nah, secara otomatis ketika magnet ini didekatkan atau dijauhkan dari kumparan, ini akan mempengaruhi banyaknya garis-garis medan magnet yang masuk ataupun keluar di dalam kumparan. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang masuk ataupun keluar di sini ya teman-teman, ini disimbolkan dengan flux magnetik yang bisa dihitung dengan menggunakan persamaan B dikalikan A cos theta, di mana flux magnetik sendiri di sini satuannya adalah Weber, B di sini adalah induksi magnet dengan satuan Tesla, A-nya adalah luas permukaan bidang dengan satuan meter kuadrat, dan theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara arah B dengan garis normal. Jadi garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang permukaan, dan di sini satuan untuk tetanya dinyatakan dalam bentuk radian atau derajat. Yang selanjutnya adalah hukum Faraday. Nah, di dalam materi induksi elektromagnetik ini, kita mengenal ada dua buah hukum Faraday. Yang pertama di sini tentang hukum Faraday 1 yang menyatakan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Kemudian untuk hukum Faraday yang kedua, di sini menyatakan tentang tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Jadi teman-teman, akibat adanya perubahan flux magnetik di daerah sekitar kumparan, maka akan menimbulkan adanya GGL induksi. Nah, besar dari GGL induksi ini dikatakan sebanding dengan perubahan flux terhadap waktu. Di sini ada dua buah persamaan. Persamaan pertama di sini menunjukkan bahwa GGL induksi sama dengan min N delta flux per
delta T. Nah, kalau selang berlangsungnya itu lama, maka kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, untuk persamaan yang kedua yang di sebelah kanan, di sini menyatakan GGL induksi sama dengan min N d flux per dt. Jadi ini bentuk diferensial. Nah, persamaan ini kita gunakan apabila selang waktunya itu sangat terbatas atau hanya pada kondisi tertentu. Ya, pada waktu sesaat. Maka kita gunakan persamaan yang kedua dengan keterangan dari rumus di atas adalah GGL induksi dengan satuannya adalah volt. N-nya adalah jumlah lilitan, delta flux per delta T adalah laju perubahan flux magnetik, ya, dengan satuan di sini adalah Weber per second. Sementara d flux per dt di sini adalah diferensial, merupakan perubahan flux magnetik per satuan waktu. Nah, yang selanjutnya akan kita pelajari di sini adalah hukum Lenz. Di mana di dalam hukum Lenz ini menyatakan arah arus induksi yang dihasilkan menimbulkan flux magnet induksi yang melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Jadi hukum Lenz ini sebenarnya sangat berkaitan erat ya teman-teman dengan hukum Faraday sebelumnya. Jadi secara urutan fenomena terjadinya di sini kan ada arus induksi ya. Jadi secara urutannya itu pertama akan ada perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet ini akan menimbulkan adanya GGL induksi yang tadi dijelaskan di dalam hukum Faraday. Nah, karena adanya perubahan GGL induksi ini akan menyebabkan adanya arus induksi. Nah, di dalam hukum Lenz ini nanti kita akan fokus tentang arah arus induksinya. Nah, di sini untuk menentukan arah arus induksi ada dua besaran yang digunakan untuk menentukan arahnya. Yang pertama adalah flux magnet induksi. Yang kedua adalah flux magnet penyebabnya. Jadi dua besaran inilah yang nantinya akan menentukan kemana arah arus induksi yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh kita lihat untuk gambar di sebelah kiri ya. Di sini ada suatu kumparan yang didekati oleh magnet batang. Jadi magnet batangnya di sini masuk ke dalam kumparan. Nah, berarti karena adanya pergerakan magnet batang yang mendekati kumparan, ini menunjukkan bahwa garis-garis medan magnet, jadi flux magnetnya akan semakin bertambah. Ya kan teman-teman? Nah, peristiwa ini dapat ditunjukkan dengan gambar di sebelah kanan. Di sini ada garis-garis medan magnet yang keluar dari kutub utara ya, yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Ini menuju ke dalam kumparan. Ketika garis medan magnetnya menuju, berarti jumlah dari garis-garis medan magnet yang ada di dalam kumparan akan semakin meningkat. Nah, ini yang garis warna merah ya, tanda anak panah berwarna merah ini merupakan flux magnet penyebab. Jadi tadi yang menyebabkan flux magnetnya bertambah banyak. Nah, karena adanya perubahan flux magnet yang semakin besar, ini akan memicu timbulnya flux magnet induksi, di mana di dalam hukum Lenz menyatakan bahwa flux magnet induksi melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Jadi dia melawan atau menentang. Jadi kalau tadi flux magnetnya ini ya, tadi flux magnet penyebabnya ini masuk, berarti menambah jumlah medan magnet di dalam kumparan, maka arah dari flux magnet induksi ini akan keluar. Jadi dia akan menentang, akan melawan. Nah, hal ini ditunjukkan dengan tanda anak panah berwarna biru.
Nah, untuk menentukan arah arus induksinya bagaimana? Kita gunakan kaidah tangan kanan, teman-teman. Yuk kita peragakan bersama. Nah, dengan aturan arah dari fluks magnet induksi di sini ditunjukkan dengan ibu jari atau jempol. Jadi ketika ibu jarinya menuju ke kiri, maka keempat jari ini menunjukkan arah arus induksi, seolah-olah seperti saat kita memegang pulpen, ya, ibu jari menuju ke kiri, kemudian keempat jari kita ini kan seolah-olah menggenggam, ya, arahnya adalah ke atas. Seperti itu ya. Di sini ditunjukkan dengan tanda anak panah kecil di sini di dalam kumparan yang arahnya naik. Ini adalah arah dari arus induksinya. Nah, kalau kita perhatikan, kita amati kembali lagi ke dalam rangkaian di sini yang ada galvanometernya, maka arah arus induksinya ini akan naik, yang kemudian diteruskan akan menuju ke bawah dan masuk ke dalam galvanometer. Sehingga dengan adanya arus induksi yang masuk ke dalam galvanometer, ini akan menyebabkan defleksi dari galvanometer yang menuju ke arah kanan. Seperti itu ya, teman-teman. Masih tentang hukum Lenz. Nah, kalau di slide sebelumnya, arah dari magnet batangnya adalah masuk ke dalam kumparan, maka di slide ini kita arahkan magnet batangnya keluar dari kumparan atau menjauhi kumparan. Nah, yuk kita perhatikan bersama ya, teman-teman. Ketika magnet batang ini dijauhkan atau dikeluarkan dari kumparan, apa yang akan terjadi? Hal ini pasti akan mempengaruhi perubahan fluks magnetnya, ya. Jadi yang awalnya di dalam kumparan saat didekatkan itu fluks magnetnya bertambah, maka di sini fluks magnetnya akan berkurang karena tadi magnet batangnya dijauhkan. Nah, karena adanya pengurangan dari fluks magnet di dalam kumparan, maka hal ini akan menimbulkan adanya fluks magnet induksi. Karena tadi berkurang, ya kan? Maka yang tadi awalnya banyak kemudian ditarik jadi keluar gitu ya, jadi berkurang. Maka di sini akan muncul fluks magnet induksi yang arahnya masuk, yang ditunjukkan dengan tanda anak panah berwarna biru seperti pada gambar di bagian sisi kanan. Nah, masih sama. Untuk menentukan arah arus induksinya menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jempol menunjukkan fluks magnet induksi, yaitu tanda anak panah berwarna birunya ke kanan, kemudian keempat jari seperti menggenggam bolpen, maka seolah-olah keempat jari kita ini menunjukkan arah arus menuju ke bawah. Nah, ditunjukkan dengan tanda anak panah berwarna merah yang menuju ke bawah. Hal ini juga ditunjukkan di dalam gambar rangkaian ya, teman-teman. Di sini arah arusnya menuju ke bawah, dilanjutkan dalam rangkaian sehingga masuk ke dalam galvanometer. Di sini akhirnya menyebabkan defleksi dari jarum galvanometernya menuju ke arah kiri. Kita lanjut ke dalam persamaan hukum Lenz. Nah, sebenarnya persamaan dari hukum Lenz ini sama ya teman-teman dengan persamaan hukum Faraday, di mana GGL induksi sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, kalau di dalam hukum Faraday ini belum bisa menjelaskan tanda minus ini sebenarnya apa sih? Nah, di sini tanda minus ini dijelaskan dengan hukum Lenz, bahwa tanda minus ini menunjukkan adanya
arus induksi yang arahnya itu berlawanan dengan perubahan fluks magnetnya, sehingga di sini tandanya adalah negatif. Nah, karena di dalam hukum Lenz ini juga menentukan besarnya arus induksi, maka kita bisa mencari besar I-nya atau arus induksi dengan menggunakan GGL sama dengan I dikalikan dengan R, sehingga I-nya bisa didapatkan dengan menggunakan persamaan GGL dibagi R, ya, dimana GGL di sini adalah satuannya volt, I adalah arus induksinya dengan satuan ampere, dan R di sini adalah hambatan dengan satuan ohm. Agar lebih jelas, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Garis gaya medan magnet dengan B sama dengan 10 pangkat min 2 Weber per meter kuadrat menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm kuadrat. Tentukanlah besar fluks magnetiknya. Langsung saja kita jawab untuk contoh 1. Dari contoh 1, kita bisa tuliskan besaran-besaran yang diketahui dalam soal. Nilai B-nya sama dengan 10 pangkat min 2 Weber per meter kuadrat atau Weber dikalikan meter pangkat min 2. A-nya 10 cm pangkat 2 dikonversi menjadi meter pangkat 2, yaitu 10 pangkat min 3. Kemudian tetanya di sini adalah 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena garis-garis medan magnetnya tegak lurus terhadap bidang, sehingga sudut yang terbentuk adalah 0 terhadap garis normal. Yang ditanya adalah fluks magnetiknya, sehingga kita bisa langsung jawab fluks magnetik dengan persamaan B dikalikan A cos theta, sehingga hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 5 Weber. Contoh 2. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 100 berada dalam medan magnet dan mengalami perubahan fluks magnet dari 5 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 1 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam waktu 0,01 second. GGL induksi yang timbul di antara ujung-ujung kumparan adalah... Nah, dari contoh 2, yuk langsung saja kita jawab soalnya. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahui dalam soal, yaitu N-nya adalah 100, flux 1 adalah 5 kali 10 pangkat min 4 Weber, flux 2 1 kali 10 pangkat min 4 Weber, delta T sama dengan 0,01 second. Yang ditanya adalah besar GGL induksinya. Nah, langsung saja kita jawab bahwa persamaan dari GGL induksi adalah min N delta flux per delta T. Nah, kenapa yang digunakan adalah persamaan ini, teman-teman? Nah, kenapa? Karena lihat teman-teman, delta T-nya bernilai 0,01 second. Berarti ini relatif panjang ya, tidak terjadi pada saat atau waktu tertentu. Jadi yang kita gunakan adalah delta. Sehingga persamaan yang digunakan adalah GGL induksi sama dengan min N delta flux per delta T. Langsung saja kita substitusikan semua besaran yang ada sehingga kita dapatkan GGL induksinya di sini bernilai min 4 volt. Nah, min ini menunjukkan tadi ya teman-teman bahwa terjadi adanya arus induksi. Tetapi besar dari GGL induksinya itu senilai 4 volt. Contoh 3. Perhatikan gambar berikut ini. Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan. Untuk menjawab contoh 3, maka kita gunakan hukum Lenz ya teman-teman. Maka kita gambarkan terlebih dahulu arus yang mengalir, karena di dalam soal
diminta agar arus induksinya mengalir dari A ke B. Jadi kita gambar saja pertama arah arusnya. A menuju B, berarti B ini akan diteruskan menuju ke atas. Nah, sesampai di kumparan, arah arus induksinya ini akan menuju ke bawah. Jadi, posisikan panahnya ke bawah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berarti 4 jari kita ini seperti menggenggam bolpen dengan arah arus ke bawah. Ya, dengan jempol berarti menuju ke arah kanan. Nah, jempol tadi menunjukkan arah dari flux magnet induksi. Flux magnet induksi ini terjadi akibat adanya perubahan flux magnet penyebab. Nah, kita lihat arah dari flux magnet induksinya menuju keluar. Berarti ada arah dari medan magnet penyebab yang menuju ke dalam atau mendekat. Jadi, agar arus induksi mengalir dari A ke B, ini berarti magnet harus digerakkan mendekati kumparan. Begitu ya, teman-teman. Itu tadi adalah video pembelajaran tentang induksi elektromagnetik pada submateri flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk pembahasan induksi elektromagnetik di submateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.